Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita berjumpa kembali di hari ketiga pelaksanaan e-workshop kita dalam tema Disharmonis Konselor dan Siswa untuk subtema dampak disharmonis pada siswa. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita semua berharap semoga selalu diberikan kekuatan dalam lindungan dan ridhonya. Amin. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak pembahasan subtema tentang dampak disharmonis pada siswa berikut ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tema disharmonis konselor dan siswa dengan subtema dampak disharmonis pada siswa. Jika terdapat sebuah kondisi atau ada disharmonis antara guru BK dan siswa atau guru dan siswa itu, maka layanan BK tidak akan berjalan sebagaimana adanya atau sebagaimana mestinya jika itu guru BK. Tetapi kalau dia adalah guru mata pelajaran, maka layanan pembelajarannya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sementara kita melihat bahwa layanan bimbingan yang kita biasa berikan kepada peserta didik kita itu ada 4 yang mencakup bimbingan pribadi, bidang belajar, bidang sosial maupun bidang karir. Nah, coba kita lihat untuk bidang bimbingan belajar, hal apa yang membuat kita harus memberikan layanan terhadap beberapa peserta didik kita yang mengalami permasalahan pada bidang belajar. Yang pertama adalah adanya underachiever. Maksud kata underachiever ini misalnya ada peserta didik kita yang memiliki intelijensi yang tinggi. Nah, harusnya kalau misalnya peserta didik kita itu memiliki potensi atau intelijensi yang tinggi, pastinya dia juga memiliki hasil belajar yang maksimal. Tetapi kenyataannya peserta didik kita tersebut malah memiliki prestasi belajar yang biasa-biasa saja, malah cenderung kurang. Nah, inilah yang dimaksud dengan peserta didik yang mengalami underachiever yang butuh mendapatkan layanan BK. Berikutnya dari segi masalah pribadi. Kemarin kita sudah membahas bahwa untuk peserta didik kita banyak yang mengalami lack of the psychological strength to solve their problem. Artinya tidak memiliki kekuatan psikologis untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa kondisi memang kita harus memiliki kekuatan, kita harus memiliki kemampuan pribadi, kemampuan sendiri di internal kita di dalam memiliki kekuatan menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya bidang bimbingan sosial, adanya psychosocial problems. Nah, psychosocial problems itu seperti apa? Ketika ada perbedaan situasi dari peserta didik, mungkin dari SD ke SMP yang skalanya lebih cepat, dengan jumlah peserta didik yang lebih banyak, dengan kondisi sosial yang lebih beragam, itu sangat membuat adanya sebuah kondisi yang bisa sangat memungkinkan untuk terjadinya psychosocial problem. Oleh karena itu, kita harus hadir di dalam memberikan layanan bimbingan sehingga itu semua tidak terjadi. Perubahan-perubahan kondisi sosial itu bisa juga dari pada saat adanya perubahan dari peserta didik kita yang dari SMP menuju SMA. Nah, tentunya ada beberapa tuntutan yang lebih banyak, tuntutan yang lebih besar, sehingga sangat rawan untuk terjadinya permasalahan sosial. Belum lagi memang adanya perubahan dari diri peserta didik kita. Berikutnya
ada bimbingan karir yang kita harus juga berikan kepada peserta didik. Nah, salah satu permasalahan dalam bidang karir itu adalah peserta didik kita tidak bisa membuat sebuah keputusan, can make the right decision, atau tidak bisa membuat sebuah keputusan yang benar. Maksudnya, peserta didik kita itu sebenarnya memiliki potensi untuk masuk jurusan IPS, tetapi karena temannya itu masuk jurusan IPA, nah dia lalu ikut-ikutan. Dia tidak melihat bahwa sebenarnya potensinya dengan potensi temannya itu berbeda. Jadi kita yang harus menekankan, kita yang harus selalu menguatkan supaya peserta didik kita itu bisa memilih jurusan misalnya, atau bisa memilih lanjutan studi sesuai dengan potensi. Tentunya ini juga dengan melihat dukungan dari kedua orang tua. Nah, dari keempat bidang bimbingan ini, kemarin jika terjadi beberapa permasalahan seperti itu, maka kita sudah membahas lagi kemarin bahwa DPRD, komponen dasar layanan BK. Jadi DPRD ini adalah komponen dasar pelaksanaan BK yang terdiri atas layanan dasar, yang dengan strateginya, salah satu strateginya adalah layanan klasikal dengan adanya peminatan. P ini adalah peminatan dan perencanaan individu, kemudian R responsif dan dukungan sistem. Yaitu tidak akan, sekali lagi, Bapak Ibu tidak akan berjalan dengan maksimal jika kondisi-kondisi yang kita bahas sebelumnya itu tidak maksimal. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini ada berbagai gangguan psikososial yang selalu menjadi sorotan di dalam lingkungan kita, di dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama apa itu? Tawuran. Pernahkah kita melihat peserta didik kita mengalami kondisi seperti ini, tawuran? Nah, kondisi tawuran ini sebenarnya kalau bisa dideteksi secara dini, insya Allah saya sangat optimis kita bisa mengantisipasi, kita bisa meminimalisir. Karena gejala-gejala perilaku peserta didik yang akan mengarah kepada tawuran ini bisa dengan mudah terdeteksi kalau kita memiliki kedekatan emosional dengan anak-anak. Berikutnya yang marak itu adalah bullying atau perundungan. Nah, bullying atau perundungan ini sebenarnya ada 4 bagian, tetapi yang biasa kita kenal itu hanya bullying secara fisik yang terdiri atas menendang, menyepak, memukul, mendorong. Kita kadang mengabaikan bahwa sebenarnya juga ada bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal itu seperti nyinyir-nyinyiran, nyindir-nyindir. Biasanya bullying secara verbal ini banyakkan dilakukan oleh perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kadang laki-laki seperti itu. Berikutnya ada bullying secara sosial. Nah, ketika ada satu anak misalnya yang tidak suka dengan anak tertentu, lalu dia berusaha untuk mempengaruhi teman-temannya yang lain agar juga memiliki rasa tidak suka terhadap anak tersebut, itu adalah bullying secara sosial. Jadi ada upaya untuk mengisolasi seseorang karena subjektivitas dari orang-orang tertentu yang menghasut, yang melakukan berbagai tindakan supaya orang tersebut yang tidak diinginkan atau yang dibenci itu mengalami suatu kondisi yang tidak diterima oleh orang lain. Nah, berikutnya cyberbullying. Cyberbullying ini anak-anak kita sekarang lagi marak. Ketika mereka bermasalah dengan temannya, langsung update status. Nah, ternyata dia lupa bahwa ternyata dia masih berteman. Jadi ketika temannya membaca, waduh, nyindir nih, dia langsung merasa nih. Nah, akibatnya malah menjadi lebih besar.
juga orang-orang yang tidak tahu bahwa ternyata di kelas A sekolah X misalnya sedang mengalami permasalahan. Tapi karena dia mengupdate status lalu di komentar sahut-sahutan akhirnya menjadi ramai. Akhirnya semua orang tahu bahwa mereka sedang mengalami permasalahan. Ini semua bisa dideteksi secara dini kalau sekali lagi kalau kita memiliki hubungan ikatan emosional yang kuat dengan peserta didik kita. Berikutnya, free sex. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak kita sekarang yang perubahan dari anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa itu memang memiliki tingkat kematangan libido yang sudah mampu menjalankan fungsinya sehingga dorongan untuk melakukan itu memang dari dalam itu ada sehingga perlu dibentengi dengan iman, perlu dibentengi dengan pemahaman yang cukup tentang bahaya dari free sex ini. Berikutnya, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba. Sekilas penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba ini memang sudah diundang-undangkan. Sudah ada risiko ketika peserta didik kita menggunakan narkoba, maka sudah ada berbagai pasal yang akan menjeratnya. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah kita mendeteksi beberapa peserta didik kita yang melakukan penyalahgunaan obat? Jadi belum terlarang karena dia adalah obat. Sebenarnya obat-obat tersebut memang bisa untuk mengobati satu penyakit tertentu, misalnya obat-obat pusing. Bodrex misalnya, Bodrex itu kan memang banyak orang yang menggunakan ketika sakit kepala, atau obat-obat yang termasuk obat daftar G. Kalau itu disalahgunakan, kalau itu dioplos dengan campuran minuman yang beralkohol, itu sudah bisa membuat orang teler, orang puyeng, orang merasa tidak berada dalam batas ambang normal. Nah, karena itu kita harus memastikan bahwa anak-anak itu tidak melakukan penyalahgunaan obat. Jadi belum terlarang nih obat-obat tertentu. Berikutnya, jika kita melihat ada beberapa peserta didik kita yang sering membawa obat influenza misalnya, padahal dia tidak sedang influenza dengan jumlah dosis yang besar seperti tramadol, panadol, itu kita perlu memberikan perhatian yang lebih. Jangan-jangan ini ada apa nih? Karena penggunaan obat-obatan tersebut dengan dosis yang besar bisa membuat anak-anak itu fly seperti pengguna narkoba. Jadi ini kita harus hati-hati tentang bagaimana reaksinya. Itu di sini tentu kita tidak membahas, tetapi kita hanya akan menyinggung sedikit bahwa penyalahgunaan obat belum terlarang ini juga dengan biasa atau pernah dilakukan oleh beberapa siswa, sehingga kita harus membackup, kita harus mengantisipasi, kita harus berhati-hati ketika ada peserta didik kita yang selalu membawa obat tetapi dia tidak sakit sesuai dengan dosis obat yang dia bawa tersebut. Berikutnya, human trafficking, penjualan anak. Nah, sekarang itu memang banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengambil keuntungan dari keterpurukan seseorang. Ketika ada anak yang dilihatnya berada dalam kondisi yang tidak stabil, baik dari segi perekonomian maupun psikologis, dia dekati, dia manfaatkan. Mungkin awalnya itu dia selalu bersedia ada, dia selalu diajak curhat. Nah, setelah anak-anak kita ini sudah match, sudah bisa dipengaruhi, lalu dilakukanlah kondisi ini, lalu dia berusaha untuk mempengaruhi sehingga mau melakukan hal-hal yang kita semua tidak inginkan, yaitu human trafficking atau penjualan manusia dengan melakukan beberapa
kondisi-kondisi beberapa transaksi-transaksi yang menguntungkan secara pribadi untuk beberapa orang tertentu dan sangat merugikan masa depan anak-anak kita. Nah, berikutnya adalah kecanduan games online. Nah, kecanduan games online ini kemarin pada saat bertemu dengan teman-teman BK untuk region Bogor itu, kami mendeteksi bahwa mayoritas teman-teman di sana itu mengalami permasalahan peserta didiknya itu ada saja yang kecanduan games online. Kemarin pun ada pertanyaan dari salah satu peserta untuk bagaimana sih Prof, karena pada saat itu Prof yang membawakan materi tentang salah satu teknik, salah satu strategi yang bisa dipakai dalam pelaksanaan konseling. Yang diinginkan itu adalah bagaimana cara menghadapi peserta didik kita yang sedang kecanduan games online. Apalagi sekarang memang zamannya IT. Dunia itu sudah digenggam anak. Anak itu tidak pernah pusing misalnya kalau dia tidak membawa bukunya. Tetapi dia bisa pulang ke rumah akan sangat galau kalau dalam sehari dia tidak memiliki HP atau HP-nya disita oleh gurunya misalnya, atau malah kuotanya habis. Wow, galau dia karena memang rasa-rasanya sekarang itu tanpa HP, tanpa online itu kita rasanya agak-agak sepi, atau eksis di bidang itu kita rasa-rasanya memang kecenderungan memiliki ketergantungan yang luar biasa. Yang penting memang itu kita arahkan untuk kegiatan yang positif, misalnya kegiatan pembelajaran. Tetapi kalau fokus pada hanya games, itu akan menghabiskan banyak waktu. Belum lagi bentuk-bentuk games online itu sangat beragam, bahkan banyak yang mengarah kepada games yang porno, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui games apa saja yang anak-anak biasa lakukan, biasa mainkan. Terlepas dari adanya kecanduan ini, bentuk gamesnya pun itu perlu bagi kita untuk menjadi perhatian atau sorotan. Bapak Ibu yang saya banggakan, selanjutnya psikososial negatif yang terjadi yang sudah kita bahas di atas itu, yang meliputi tawuran, bullying atau perundungan, ada free sex, ada penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba, human trafficking. Kecanduan games online itu adalah gangguan psikososial negatif yang terjadi pada siswa. Ini menandakan bahwa layanan BK kurang, jadi maaf bukan tidak ya, kurang berjalan sebagaimana mestinya, karena memang adanya titik balik pergeseran tentang pelayanan, tujuan layanan BK yang dulu dengan sekarang, karena sekarang ini juga sangat menyoroti adanya gangguan psikososial negatif. Kalau ini terjadi maka ujung-ujungnya yang disoroti itu adalah layanan bimbingan dan konselingnya di sekolah. Berikutnya lalu kita dengan melihat fenomena tersebut pastinya berpikir apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus saya lakukan. Itu kalau misalnya kita sudah bingung, artinya itu sebuah hal yang membuat kita pasti sudah bisa berpikir untuk mengambil langkah apa yang akan kita laksanakan. Nah, melihat kondisi ini, melihat beberapa gangguan psikososial pada peserta didik itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah internal konselor sekolah. Nah, makna dari kata bagaimana internal konselor sekolah itu, kita harus contoh ya, kita mengambil permasalahan yang terakhir yaitu kecanduan bermain games online. Nah, sekarang kita harus melihat ke dalam dulu di bagaimana mindset kita. Ketika kita melihat kondisi tersebut, hal yang pertama kita pahami, yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami dulu bahwa kecanduan bermain games online itu hanyalah sebuah asap
dari bara api masalah atau kegelisahan atau kepenatan atau bahkan sebuah pelarian dari peserta didik. Jadi ini harus kita garis bawahi bahwa kita harus memahami, sekali lagi saya mengulang, kecanduan bermain games online ini hanyalah asap dari bara api permasalahan, hanya asap dari bara api kegelisahan atau kepenatan, atau bahkan itu hanyalah pelarian dari peserta didik. Nah, sehingga menyikapi kondisi ini kita perlu memulai dengan mengarahkan pandangan kita ke dua sisi. Ya, jadi kondisi ini kita harus mengarahkan pandangan ke dua sisi, jangan ke satu sisi saja. Maknanya, sisi pertama adalah kita perlu melihat kondisi ini, apakah bentuk permasalahan kecanduan games online ini merupakan kondisi dari sisi permasalahan yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, kondisi ini kita perlu merubah mindset kita, kita perlu menggunakan respon kognitif kita, karena hendaknya kita tidak fokus melihat hanya pada satu bentuk kesalahannya saja. Jadi kita perlu mengingat bahwa respon kognitif kita hendaknya tidak melihat hanya pada bentuk. Jadi ingat, tidak fokus pada bentuk kesalahannya saja, tetapi kita perlu lebih bijaksana untuk melihat sisi masalahnya. Jadi ini berbeda antara bentuk dan sisi masalahnya. Jadi fokus kita yang dua arah itu ada dua. Kita tidak hanya melihat bentuk permasalahan yaitu bermain online, tetapi sisi masalahnya. Nah, jika siswa tersebut menunjukkan perilaku dan kebiasaan negatif itu adalah gejala atau indikasi kalau siswa kita itu mengalami kesulitan khusus untuk menjadi rajin belajar misalnya, ataukah dia sedang mengalami kesulitan khusus untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya atau di dalam mengerjakan tugasnya. Ya, jadi itu kita sudah melihat dari segi peserta didik yang mengalami KST. Saya lebih cenderung menggunakan kondisi tersebut dengan istilah KST, bukan masalah, tetapi memang secara umum lebih banyak digunakan kata permasalahan. Tetapi kalau di BK itu kita lebih banyak menggunakan kata KST, yaitu kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Mengapa dikatakan terganggu? Karena memang tugas utama siswa itu adalah belajar, bukan bermain games. Kalau gadgetnya itu digunakan untuk melihat beberapa materi ketika kesulitan belajar itu oke, tetapi kalau hanya bermain games dan itu rutin dilakukan, tentunya kita harus hati-hati. Berikutnya, jika kondisi itu terjadi, kita harus segera mengambil tindakan. Hindari terlalu lama berpikir, tetapi kita harus segera melakukan gecep atau kuires. Apa sih itu lagi gecep atau kuires? Gecep itu adalah gerak cepat. Kuires itu ada quick response atau bergerak cepat. Saya sengaja memberikan istilah-istilah seperti ini biar tidak bosan, biar ada stimulus untuk apa sih itu lagi, walaupun sebenarnya istilah ini sangat sering kita lakukan. Sekali lagi, tidak usah bingung ketika mengalami permasalahan tersebut, karena kita selaku ASN, aparatur sipil negara, itu segala sesuatunya sudah diatur, termasuk kita selaku guru BK. Untuk mekanisme penyelesaian permasalahan siswa itu sudah ada regulasinya. Nah, regulasinya itu di mana? Ini Permendikbud 111 tahun 2014, sangat familiar pada kita. Berbicara tentang mekanisme penyelesaian masalah, sebenarnya kita ada banyak ahli, ada banyak pakar
yang menginformasikan, yang menuliskan bukunya, yang mengajarkan kita di dalam penyelesaian permasalahan siswa. Nah, teori pakar siapa yang akan kita ambil itu tergantung dari kita maunya seperti apa. Tetapi karena kita ada di dalam pemerintahan, kita selalu merujuk kepada Permendikbud yang menjadi dasar titik tolak kita, pijakan kita di dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau tindakan. Tetapi tidak salah kalau kita mengambil pijakan dari dasar teori yang lain, yang penting itu jelas. Berikutnya, nah menurut Permendikbud 111 tahun 2014 untuk pasal 8 ini terdiri atas 3 ayat. Ayat pertama adalah tentang mekanisme layanan BK yang meliputi mekanisme pengelolaan dan penyelesaian masalah. Jadi mekanisme penyelesaian masalah siswa itu ada 2, yaitu mekanisme layanan BK, mekanisme pengelolaan, jadi bagaimana kita mengelola permasalahan, dan yang kedua adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nah, berbicara tentang mekanisme pengelolaan masalah itu meliputi analisis kebutuhan, perencanaan, ada pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut yang kita kemas dalam sebuah program. Jadi wujud akhir dari mekanisme pengelolaan peserta didik ini berbentuk program yang kita sudah rancang sebelumnya, itu yang mengarahkan kita untuk akan melakukan apa di tahun itu. Nah, berikutnya di ayat 3 untuk Permendikbud ini mengatur tentang penyelesaian permasalahan peserta didik. Nah, mekanisme penyelesaian KESTI itu, kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu itu, ternyata Bapak Ibu ada 9 tangga yang harus kita lewati. Nah, jika kita sudah melewati ke-9 tangga ini, saya sangat yakin bahwa apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, atau tujuan itu akan tercapai. Nah, sekarang kita akan coba mengulas di tangga pertama. Identifikasi. Sengaja memang ini ditampilkan secara all supaya kita sadar bahwa oh iya, untuk mekanisme penyelesaian KESTI atau permasalahan peserta didik itu tidak ucuk-ucuk langsung berproses hanya 5 menit selesai, dan itu kita sudah anggap proses konseling kita itu sudah berjalan bagus, sudah berjalan sebagaimana mestinya. Karena sekali lagi ini hanya menguatkan, saya sangat percaya, saya sangat yakin Bapak Ibu yang ada di sini ini sudah khatam. Hanya memang penting bagi kita untuk selalu mengulang lagi, belajar lagi, sehingga kita bisa lebih terampil di dalam mengaplikasikan ke-9 tangga ini. Nah, sekali lagi kita akan melihat tangga pertama, yaitu identifikasi. Nah, di identifikasi ini yang kita lakukan, tadi kita sudah memilih ya, misalnya kecanduan games online. Jadi ada peserta didik kita yang kecanduan games online. Nah, di tahap identifikasi yang kita lakukan itu adalah menuliskan gejala-gejala yang nampak atau dampak perilaku yang mengemuka dari kecanduan bermain games itu. Kemudian bisa dipilih apakah ada pengaruh pada aspek belajarnya, apakah ada pengaruh pada aspek sosialnya, atau ada pengaruh pada aspek pribadinya. Jadi itu kita pilih dampak-dampak, kita mengidentifikasi dampak dari kebiasaan bermain games online. Karena sekali lagi itu belum masalah, itu baru gejala, itu baru baru asap dari bara api permasalahannya. Ya, itu ya untuk tangga pertama atau diidentifikasi. Berikutnya, setelah kita sudah memahami gejala-gejala yang nampak, kita sudah
memetakan pengaruh pada aspek belajarnya, sosialnya, pribadinya. Nah, lalu kita naik ke tangga kedua, yaitu pengumpulan data. Nah, apa yang kita lakukan di tangga kedua ini? Di pengumpulan data ini artinya kita membutuhkan informan atau orang yang memberikan informasi. Informasi ini atau data-data ini bisa bersumber dari kita, karena kan juga kita bisa mengamati berbagai gerak-gerik, kita punya alat tes non-tes, juga bisa bersumber dari eksternal, dari luar. Nah, seperti kita bisa berkolaborasi dengan orang tua atau bertanya kepada orang tua tentang bagaimana kebiasaan anak-anak di rumah, karena memang bermain games online ini tentunya adalah karena adanya fasilitas dari orang tua, sehingga memang penting untuk kita berkomunikasi dengan orang tua. Berikutnya dengan guru mata pelajaran. Apakah memang pada saat mereka ngajar pun ini anak-anak cenderung untuk aktif di situ? Juga kita bisa komunikasi atau mengumpulkan data dari wali kelasnya. Bisa juga dari teman kelasnya. Yang bagus itu kalau ketua kelasnya itu biasanya dia lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih paham dengan situasi teman-teman yang ada di dalam kelas. Hal yang harus kita ingat bahwa di pengumpulan data ini, semakin banyak data yang kita peroleh, maka akan semakin valid data yang akan kita ambil. Jadi ini hal yang harus kita ingat, ini harus kaya data. Kita tidak boleh melihat hanya dari sudut kacamata BK saja. Kita tidak boleh melihat hanya dari sudut kacamata wali kelas, sudut kacamata guru mata pelajaran, dan lain sebagainya. Sekali lagi, semakin banyak informan, semakin banyak data yang kita miliki, maka akan semakin menguatkan kita, semakin akan membuat data kita valid. Oke, baik. Sekarang kita naik ke tangga ketiga. Ya, lumayan ngos-ngosan juga ya. Sehingga ketika ada guru mengatakan atau pihak lain mengatakan, waduh, guru BK itu kurang kerjaan, itu rasanya memang sangat menyakitkan. Ini baru tangga kedua saja sudah ngos-ngosan ya. Berikutnya tangga ketiga, menganalisis. Apalagi maksud dari kata menganalisis? Makna kata analisis ini adalah kita menelaah secara mendalam tentang hal-hal yang menjadi latar belakang pemicu perubahan dan dinamika psikis anak. Sekali lagi, di dalam pada tangga ketiga ini, untuk kegiatan analisis ini, kita menelaah secara mendalam tentang hal-hal yang menjadi latar belakang pemicu perubahan anak dan dinamika psikis anak. Kalau dulunya anak-anak itu pada saat lowong mereka ke kantin misalnya, atau mengajak temannya ke perpustakaan, nah ini loh kok dia langsung pergi menyudut, bermain games langsung dengan HP-nya, itu tentunya ada hal yang melatar belakangi mengapa sampai mereka melaksanakan hal itu. Nah, sebagai guru BK tentunya sebelum memutuskan untuk naik ke tangga ke-6, yaitu treatment atau pelaksanaan konselingnya, itu tentunya kita harus paham dulu apa yang membuat mereka sehingga melakukan hal tersebut. Nah, berikutnya di dalam kegiatan analisis ini kita memetakan faktor-faktor yang paling dominan dalam menentukan bentuk perilaku negatif anak. Jadi kita sudah tahu nih, tetapi kita memilah kembali faktor yang paling dominan yang menentukan bentuk perilaku negatif anak. Boleh jadi karena saat itu memang dia kesepian, boleh jadi dia pergi bermain games online karena memang ternyata teman-temannya lagi juga seperti itu, atau boleh jadi ya karena memang ada suatu kondisi yang dia rasakan, daripada dia puyeng maka dia langsung melarikan mengubah
frame-nya dia langsung mencari satu kegiatan baru dengan bermain game supaya bisa melupakan permasalahannya. Nah, kita masih ingat materi kemarin bahwa ada beberapa langkah anak di dalam menyikapi masalah. Langkah ini termasuk kalau misalnya dia seperti itu termasuk langkah going aside. Dia menganggap dia melakukan sebuah kondisi kegiatan yang baru karena dia menyepelekan, maksudnya menyepelekan, dia tahu bahwa ini masalah tetapi dia tidak mau melihat itu sebagai sebuah masalah, dia tetap saja melaksanakan. Nah, ini justru dari sikapnya itu menimbulkan masalah. Itu contoh kemarin yang bentuk peserta didik dalam menyikapi permasalahan yang going aside. Jadi kita pilih di sini nih, kita tentukan faktor utama yang paling dominan itu ada di kegiatan analisis. Berikutnya kita mengacu melangkah kepada tangga keempat, yaitu diagnosis. Nah, di diagnosis ini apa yang kita lakukan? Yaitu buat kesimpulan sementara yang berisi tentang operasional apa yang dialami oleh anak. Jadi harus memberikan kesimpulan memang dengan menggunakan kata operasional sehingga itu bisa terukur nantinya dievaluasi. Kita membuat operasionalisasi kesimpulan apa sih yang dialami oleh anak dan hal-hal yang mengganggu anak dalam kehidupannya. Nah, ingat ini ada 4 bentuk anak ya dalam menyikapi seperti yang kita bahas kemarin. Sekali lagi, kondisi ini bisa jadi dari cara menyikapinya yang going aside. Jadi sekali lagi di diagnosis ini kita membuat kesimpulan sementara dengan mengoperasionalkan permasalahan yang dialami anak sehingga mudah diukur nantinya tingkat keberhasilannya. Jika ada yang mengatakan bahwa oh iya guru BK kan itu bukan guru BK itu kan tidak layak untuk memberikan diagnosis, itu hanya layak dilakukan oleh tenaga-tenaga yang profesional. Haruskah kita marah? Ya tidak juga, karena kita cukup mengatakan oh iya maaf kami juga adalah pekerja profesional, yang kami lakukan itu tentunya memiliki rujukan yang jelas. Nah, rujukannya apa? Rujukan kami adalah Permendikbud 111 pasal 8 ayat 3. Jadi ini penting, kita penting ingat bahwa di dalam mekanisme penyelesaian permasalahan atau KESTI anak itu rujukannya di situ. Jadi kita bisa saja jangankan diagnosis, kita bisa memprognosis, kita treatment, lalu dievaluasi, ada pelaporan dan tindak lanjutnya. Oke, baik. Sekarang kita masuk tangga kelima. Jadi luar biasa nih, pertengahan tangga nih. Kalau saya sudah ngos-ngosan berbicara itu sudah hal yang wajar karena memang saya sudah berada pada tangga kelima. Ya, di tangga prognosis ini yang kita lakukan adalah melakukan dugaan sementara akibat kondisi tersebut. Jika ini berlarut-larut, jika dia bermain games terus-terusan, kira-kira kemungkinan apa saja yang bisa terjadi dalam kehidupannya. Nah, itu ditentukan di kegiatan prognosis. Sekali lagi, di prognosis itu kita melakukan dugaan sementara yang berisi tentang akibat dari kondisi tersebut. Jika berlarut-larut, kemungkinan apa yang bisa terjadi dalam kehidupannya. Misalnya, jika dia terus-terusan bermain games online, kira-kira apa yang terjadi? Boleh jadi dia sakit. Bahkan kemarin pernah saya baca dari kecanduan games online ini malah matanya menjadi juling. Bahkan lebih dari juling karena bola matanya itu nyaris kayak keluar. Nah, ini adalah salah satu bahaya dari kecanduan bermain games. Jangankan kesulitan belajar, ternyata dari segi fisik itu juga sangat berpengaruh tentang bagaimananya kita bisa komunikasi dengan dokter bahwa memang ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa bisa dirasakan. Kalau mata minus itu sudah pasti karena sinar biru dari gadget itu memang sangat berdampak negatif terhadap kesehatan mata. Yaitu, jadi sekali lagi di prognosis ini kita menuliskan
kondisi akibat dari kondisi tersebut jika berlarut-larut, dan kemungkinan apa yang bisa terjadi di dalam kehidupannya jika itu terus menerus. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai di treatment ya. Berbicara tentang treatment, sebelum kita menentukan treatment apa yang akan kita lakukan, kita pastinya akan melihat lagi dari tangga 1, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, baru kita bisa menentukan apakah kita akan melaksanakan layanan konseling individual dengan pendekatan seperti apa yang akan dilakukan untuk mengatasi KST ini. Ya, saya akan berbicara agak panjang memang di mekanisme penyelesaian permasalahan. Kemarin kita sudah belajar tentang salah satu strategi, salah satu treatment yang bisa dilakukan dalam melaksanakan layanan konseling, yaitu dengan teknik konseling kipas. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, selamat bekerja. Salam santun dari kami. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.